Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki iyyaka na'budu an'amta 'alaihim. Ila hadratin fi hadhil majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kewajiban kita semua untuk mensyukuri nikmat sing Allah wis diupaini kita kabeh, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih istiqomah menjalankan bareng-bareng belajar, menjalankan program DKM, yaitu kajian. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita, kanggo ningkataken kualitas keimanan kita, keislaman kita, lan dikala penting meningkatkan kualitas ibadah ning Gusti Allah. Sebab ibadah tanpa ilmu juga akan terasa hampa. Apa sih hampa? Karena tujuannya lebih jelas. Tujuan ibadah dapat diketahui dari mana? Ya dari ilmu itu sendiri, dari belajar. Baik belajar secara formal maupun non formal. Sholawat dan salam marilah kita senantiasa limpahaken terhadap junjungan Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluargane, sahabate, lan kita semua tentu sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat kang paling akhir, yaitu umat Islam. Jadi sebuah keniscayaan kalau kita ini sudah barang tentu umat sing paling akhir, umat sing pasti kapan waktune akan menemui akhir zaman. Karena Kanjeng Nabi dewek nabi sing diutus kenang Gusti Allah sebagai khatamin nabiyina, penutup dari para nabi-nabi yang sebelumnya menyempurnakan ajarannya melalui ajaran Islam. Dengan demikian maka sebuah keniscayaan bahwa kita ini sudah pada titik di mana sudah di penghujung waktu dunia. Kalau kita umpamakan barangkali umur dunia ini sudah sangat rentak, sehingga rentan sekali dengan musibah, rentan sekali dengan kerusakan, rentan sekali dengan kejadian-kejadian alam yang memang usia dunia seisinya, bumi, langit,
dan seluruh makhluk itu sudah mendekati kepunahan ataupun sudah wis parek ning usia tua. Nah, itu pula lah yang kita ini jarang sadari sehingga bahwa rasa kita urip masih adoh. Yang kami hormati jajaran DKM Masjid Jami Nurul Huda Sukaselamet, yang saya hormati para jamaah sholat maghrib yang alhamdulillah masih diberikan kekuatan untuk kita semua untuk menjalankan sholat maghrib sebagaimana kewajiban kita secara rutin tiap hari untuk dilaksanakan, terutama sholat berjamaah. Jare Gusti Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Al-Baqarah ayat 143. Sing artine, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan. Jadi kadang saya menyampaikan pada kesempatan ini justru seringkali kita tergelincir karena kebodohan, termasuk fitnah, termasuk hoax dan lain sebagainya. Kita termakan karena kebodohan kita sendiri, sehingga dengan dengan mentah-mentahnya kita seringkali menganggap bahwa benar. Dewasa ini memang seringkali terjadi semacam ini. Baik itu di kejadian kita yang sehari-hari maupun kejadian-kejadian di lingkungan kita. Salah satu contoh adalah kasus yang paling fenomenal saat ini, penganiayaan bocah, kenang bocah. Artinya terkadang justru fatal akibatnya manakala informasi itu tidak diklarifikasi, sehingga akibat dari wong tua didik ning bocah kurang ngontrol, kurang membimbing keagamaane, sehingga wong tua pun dirugikan. Kasus penganiayaan bocah banser ya, sing anak. Jadi punku sebagai contoh bagi kita, khususnya kanggo para remaja, hendaknya kita juga harus bisa memfilter mana itu yang baik, mana itu yang buruk. Khairul umuri awsatuha sa'ibil iman. Sebaik-baik perkara adalah perkara yang tengah. Jadi ketika kita menerima sesuatu informasi, baik itu informasi secara langsung maupun tidak langsung, jangan kita terus bereaksi karena gara-gara batu ngadu, awas siraku ngkoneku ningkane aku dadang nang si anu. Terus kemudian kita tidak menyaring informasi itu, padahal berita itu tidak jelas misalnya. Wis kita mengambek, begitu ketemu karo bocah main pukul jeger. Sing terjadi apa? Ya tentu kerugian.
akibat kita terlalu terpancing informasi yang beli jelas. Jadi salah satu ciri wong kang iman, manakala kita krungu kabar sing durung pasti kejelasane, maka kita tetap berimbang ning tengah-tengah. Percaya pisannya aja, beli percaya ya aja, tapi jaga-jaga. Pada intinya, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan, mari kita coba kanggo nahan hawa nafsu kita, supaya kita tetap dalam kondisi pikirannya kita ning tengah-tengah, ora prasangka buruk karo wong sejen. Tapi juga hati-hati, aja sampai kita misalnya ning tengah-tengah malah iblis bisiki sing ora-ora juga percaya. Nah, makanya penting kanggo generasi muda, kanggo sira-sira kabeh, supaya mendudukan perkara, kalau itu perkaranya belum jelas, maka bersikaplah di tengah-tengah, aja terlalu termakan tenang kabar sing jelas. Ya ayyuhan nasu iyyakum wa ghulawati fid din fa innahu ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din. Wahai manusia, hindarkanlah diri kalian dari sikap berlebihan dalam agama, karena sungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap sing berlebihan dalam agama. Berlebihan dalam konteks di sini adalah berlebihan manakala kita mengambil sikap tadi. Sisakanlah waktu kita untuk bekerja urusan dunia. Dan tentu utamakan juga kepentingan ukhrawi, akhirat. Awan kerja bengi dedonga, jare wong tua. Falsafah sing biasa dirongokna nang wong tua, awan kerja bengi dedonga. Maka apa yang sudah kita upayakan sehari-hari di siang hari, dari mulai perdagangane, dari mulai kegiatan aktivitas ning sawah, dari mulai kegiatan sekolah, sampai dengan kegiatan urusan ning kantore, sampai dengan kegiatan urusan karo wong tuwa lan urusan sejen-sejene, maka itu bagian dari upaya urip kita ning alam dunia, bagian dari upaya ikhtiar kita sebagai umat manusia untuk mengupayakan sesuatu. Jadi tidak benar kalau misalnya kemudian kita beribadah terus meninggalkan kehidupan di dunia, urusan duniawi. Ora bener, jomplang. Maksudnya adalah urusan duniawi sebagai ladang untuk ibadah. Yang penting niatnya kita, apapun yang diupayakan untuk kita, pekerjaan kita maupun upaya-upaya ibadah kita, li'i'lali kalimatillah la ilaha illallah, niatakan bahwa urusan ini untuk ibadah karo Gusti Allah, la ilaha illallah, orang ana pangeran kecuali pangerane Gusti Allah. Maka setiap pekerjaan kita yang kita upayakan sehari-hari pun, manakala kita kerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran, maka upaya kita belajar sira-siraan, kerja kita ning sawah, ning kantor, ning perdagangan, maka bagian daripada ibadah karo Gusti Allah. Jangan lantas kemudian kita lamun ngau koplok bae terus kita beli gelem kerja. Terus kemudian dengan alasan kita terus ibadat, terus kemudian urusan dunia terus ditinggalkan. Itu tidak benar. Maka jare Gusti Allah, mangga ning tengah-tengah urusan akhirat diutamakan, urusan dunia pun tidak kalah penting.
halakal muntati'una, binasalah wong sing melampaui batas ning hal apapun. Jadi kalau kita cenderung ning urusan dunia bae misalnya, pak kepuk menggawe bae sampai tekan bengi balik terus tekan rumah langsung bek turu, lalen sembayang, kelalen ngaji, kelalen belajar, kelalen urusan ibadah, kelalen karo Gusti Allah, maka jare Gusti Allah celaka sira. Sia-sia apa sing kita kerjakan, apa sing diupayakaken. Sebab apa? Kita wong urip ning alam dunia, tungtunge kullu nafsin dha'iqatul maut, langka, tungtunge mati. Bakal mati, urusan dunia ilang kabeh wis. Dia bisa digawa. Sing digawa apa? Sembayangnya sira, ngaji sira, belajar sira, ibadah sira, zakat sira, sedekah sira, berbuat baik sira, lan perbuatan-perbuatan sajene yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Jadi tidak juga benar kalau kita konsentrasi penuh ning urusan akhirat dunia terus. Nalikane Gusti Allah wis ngupai batas waktu kehidupan kita, ya dihadapaken ning Gusti Allah, apa yang dipertanyakan? Ya urusan-urusan tadi. Urusan-urusan yang kita tadi. Sembayang beli waktu ning apa, dikelingan ning Gusti Allah, dikelingan ning ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, dikelingan ning urusan umat, dikelingan ning ngaji, dikelingan ning belajar. Apa sing diperoleh? Jong, nol. Diolih apa-apa. Nah, begitupun sebaliknya. Manakala kita terlalu meninggalkan tanggung jawab keduniaan kita, jangan salah bahwa kita hidup di dunia dengan sunatullah juga diturunkan. Sunatullah sebab hukum kausalitas, sebab akibat. Kita urip karena perantara selain diciptakan Gusti Allah juga perantara karena kita makan sehari-hari. Punya anak, punya istri, punya keluarga, punya adik, punya tetangga, dan lain-lain. Dan itu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab kita sebagai generasi muslim, sebagai generasi yang penerus muslim. Itu juga penting untuk kita ingat. Tanggung jawab ning yatime priwe, masih ana beli ning lingkungan sekitar sing beli mangan, masih ana beli ning lingkungan sekitar kita sing bisa belanja dan lain-lain. Nah, itu juga termasuk kewajiban kita karo Gusti Allah sing nanti akan juga dipertanyakan kenang Gusti Allah. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini mari kita coba sebisa mungkin sebagai generasi muda, sebagai penerus harapan nanti, sebagai penyambung estafet umat Islam engko besok setelah kita langkah, ya tentu nih ning tangan sira-siraan itu juga harus bisa mengambil peranan, khususnya kanggo sira kabeh sing masih duwe tenaga prima. Jangan sia-siakan waktu, aja disia-siakan waktu mumpung masih nom. Bakal wis mengancak umur 40 mendhuwur, ya wis mulai berkurang. Baik produktivitasnya, tenaganya wis mulai menurun, awaknya wis mulai menurun, juga kualitas pemikirannya juga sudah mulai menurun, waktu wis mulai nyempit, terus waktu kehidupannya pun sudah tidak lama lagi. Kalau kita berdasarkan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad, umurnya misalnya 3 tahun, maka kontraknya setitik maning. Nah, mumpung masih nom, ya tentu hal-hal tadi
hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk akhir nanti, ya juga dipersiapkan oleh kita. Dan tentu tidak lupa urusan dunia juga penting. Salah satu akibat kemunduran kita juga terkadang melalaikan urusan-urusan dunia yang berkaitan dengan kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Maka wong bengen sing penting sira bisa mekaya, engkone pasti uripe senang. Zaman sekian sudah tidak berguna lagi seperti itu. Jadi sekarang mari kita check and balance. Ibadah kita harus tekan di, terus upaya kita juga harus tekan di. Memang sebuah keniscayaan manakala kita berdoa karo Gusti Allah, apa mungkin Gusti Allah ngabul? Jare Gusti Allah janji ud'uni istajib lakum. Apa sing siram jaluk pasti dipai. Mung sungguh-sungguh belia Gusti Allah sing duwe ukuran. Nah, Gusti Allah duwe cara dan duwe standar dhewe kanggo nilai. Apa sing dibutuhkan sira, dudu apa sing dipengenaken sira. Salah satu ciri Gusti Allah sayang ning manusia, manakala Gusti Allah selalu ngupai apa sing dibutuhkan, beli sing dipengeni. Baka pengen mah nyong pengen kabeh, pengen duwe kian, pengen duwe kun, pengen anu dan lain sebagainya. Tetapi Gusti Allah lebih tahu kepada hambanya yang Allah sayangi. Sing pas kanggo sira kian. Saya sering kali sampaikan bahwa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa jangan dikira nanti kita nunggu punya harta terus kemudian kita bisa zakat, jangan dikira. Jangan dikira nanti kita nunggu kita punya banyak harta kemudian kita bisa sedekah, jangan dikira. Jangan dikira bahwa kita ini kemudian nunggu dewasa, engkau je bakal tua, tobat. Jangan dikira kemudian ketemu dengan hari tua kita akan ingat tobat kalau tidak diupayakan. Jangan dikira. Buktinya banyak. Sing makin tua makin karepe dewek. Sing makin sugih misalnya makin medit. Buktinya akeh. Sing makin dewasa juga semakin bikaruan, pirang-pirang. Tuh, maka khususnya kita generasi muslim, wong suka selamat melalui sira-siraan, tetaplah konsisten dalam melakoni ibadah dan tentu tidak melupakan ikhtiar. Sebagai sunatullah, memang urip ning alam dunia kudu dilakoni. Atau jangan-jangan kita ini sholat ibadah karena kita bikin upaya. Ini juga hati-hati. Allah tetap memberikan jalan rezeki, jalan ilmu itu dengan upaya. Kenapa? Rumus kita urip ning dunia, Gusti Allah juga memberlakukan aturan sunatullah. Kanggo apa ana perintah belajar? Kanggo apa ana perintah sembahyang? Itu bagian dari upaya. Kokon belajar, kokon sembahyang, bagian dari upaya supaya kita lamun jare Gusti Allah menghendaki orang itu tidak belajar kemudian pintar, bisa saja Gusti Allah. Cilewil-wil. Lamun kemudian menghendaki Gusti Allah tanpa kerja kemudian bisa sugih, bisa saja. Karena segala apa yang ana ning alam dunia yaitu kekuasaannya Gusti Allah. Jare Gusti Allah kun fayakun, maka jadilah. Jika Allah sudah berkehendak, mau apa kita? Karena semua alam dan isinya adalah makhluk Gusti Allah. Gusti Allah yang mengatur segalanya. Maka dari itu, tentu apa yang ditentukan kenang Gusti Allah, kanggo urusan-urusan maukah, mencobalah kita terus check and balance. Selalu berupaya kanggo mbelenaken supaya sunatullah itu berjalan, supaya ibadah juga kita berjalan, bahwa memang hukum kausalitas juga tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang sudah kita upayakan.
Salah satu contoh misalnya begini, kita sekolah dari sekolah yang sama, kemudian dari pondok pesantren yang sama, sampai kuliah juga kuliah yang sama, tetapi biasa, kenapa akan tidak menentukan jalannya sama? Begitu keluar dari sekolah, jalannya akan berbeda-beda. Ada yang keahliannya dagang, bisnis, kantor, dan lain-lain. Walaupun memang kita ini dikeluarkan dari sekolah yang sama, nyong gurunya pada, sampai tekan pelajarannya pada, kok metunya beda-beda? Ya itulah kekuasaan Gusti Allah. Jika Gusti Allah menghendaki semuanya sama, bisa saja. Tapi rahmat Gusti Allah tidak demikian, bahwa rahmat Gusti Allah diciptakan manusia beda-beda. Walaupun mau upayanya sama, hampir sama. Upaya dari sekolahan yang sama, terus mondok juga bayarnya pada, ngaji pada, kitab pada, sampai ustadz guru pada. Waya metu sing pondok, waya metu sing sekolahan, kok hasilnya beda. Nah itu Gusti Allah sing dua prerogatif maukah? Misalnya si A misalnya, ana sing kerja ning kantor, ana sing kerja ning tani, ana sing kerja karyawan perusahaan, ana sing sebagai pebisnis sukses, ana maning sebagai tukang bangunan, ana maning sebagai tukang beca lan sejenis. Nah, apakah memang ini dikatakan juga tidak adil? Tidak ada yang tidak adil Allah berikan untuk kita. Kita selalu husnudzon karo Gusti Allah bahwa mungkin ini yang terbaik menurut Allah. Contohnya siapa? Ya maukah? Contohnya, ketika kita pun dipercaya kenang Gusti Allah misalnya kah, kita dipercaya sugih ataupun ilmu akeh, si A, pakai duit akeh. Nah, ketika kita memang tidak mampu, ya justru menyesatkan. Orang titik jadi pejabat kenang KPK, jadi bos anu kenang anu, lan sebagainya. Ya, itulah. Memang Allah itu selalu menakar dengan cara Gusti Allah dewe. Adapun kita tetap berupaya sesuai dengan hukum kausalitas, hablum minannas, ya terus berjalan. Mungkin bagi Anda yang sudah menafkahi keluarga, tentu sudah sangat pernah merasakan. Kita dagang sing esuk misalnya, atau kerja sing esuk, waya atau ngantor sampai akhir bulan, malah rezeki itu tidak datang misalnya dari yang lainnya. Itu sering terjadi. Sama juga di perdagangan sehari-hari. Kuli macul, ternyata setelah kuli macul, sikila kepacul, bayarannya durung. Itu kan kalau hukum kausalitas murni itu kan harusnya setelah kita bekerja kemudian dapat upah, terus kemudian bisa dinikmati. Ternyata tidak begitu pun juga. Setelah kita bekerja, tetap Gusti Allah yang akan mengatur keuangannya. Rezeki ya kita tetap Gusti Allah sing duwe kendali. Ya mau tak? Mau. Wisma kita kerja, setelah kerja terus sikila kepacul, setelah sikila kepacul durung dibayar, wis jelas setelah sikila kepacul waya bedug karena wis liren, dibayar mung sebedug nang majikane. Kanggo berobatnya untuk 200.000, ya malah tekor. Kalau hitung-hitungan kita tekor. Kalau yang hitung kita tekor. Tetapi kadang Gusti Allah memberikan jalan lain. Gusti Allah ngapain jalan lain sing sajane. Oh ternyata sing kene tiba-tiba adine, keluargane ataupun sedulure tiba-tiba ana sing nyaur utang atau ana sing ngupahi atau sing sajane. Nah itu memang Gusti Allah selalu memberikan jalan layak tasib sing ngaran rezeki. Ora bisa diduga-duga, ora bisa dianu. Adapun memang nominal iya. Misalnya gaji pegawai negeri 5 juta misalnya. Ya memang setiap bulan menerima itu. 5 juta diterima setiap bulan. Tetapi kadang-kadang 5
5 juta juga tidak cukup, sering kenang sakit, sehingga duit mau sebenarnya kanggo operasional kian, kanggo kebutuhan kian, kanggo berobat. Secara nilai matematikanya mah angger nilai mah 5 juta, tapi peruntukannya kadang lebih. Sehingga nilai 5 juta ki wis dipotongnya semena bisa jadi di akhir bulan misalnya sing gaji mah cuma tinggal berkurangnya akeh. Nah itu balik maning kuatkan bagi kita terus berupaya sebagaimana mestinya kita hidup di muka bumi, karena Gusti Allah dewe ke aturan ke kanggo kita sing masih urip ning alam dunia. Bakal wis langka mah lak aturan. Bakal wis ora ning alam dunia. Gusti Allah menurunkan Al-Qur'an Kanjeng Nabi Muhammad supaya kita ke tingkah polae bener. Oh ning endi ning ngalam dunia. Tingkah polae bener sing berkualitas jare Gusti Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholih. Jadi sing beli rugi ku ketika tingkah pola kita bener bagus. Nah, maksudnya bener bagus, lamun dagang ya beli curang, lamun ning kantor ya disiplin, lamun menggawe ning sawah ya waya ngosrek babat ya macam konon lah, ibadah ya sing pas waktu ibadah, sehingga kelak di kemudian hari bahwa patut kita sadari sama-sama apa sing Gusti Allah wis diwenekenan ning kita kabeh. Waktu kita jenguk jentul ning masjid, jenguk jentul ning omah, jenguk jentul ning sawah, jenguk jentul ning sekolah, agar semuanya berkualitas, maka jari Gusti Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi rugi lamun kita wis dipai waktu kesempatan urip balik maning ning mau persoalan tadi. Kenapa setiap kita urip ki sebenarnya mah sudah ada perjanjian sebelumnya. Si fulan sira siap urip, siap. Di alam rahim, ketika di alam rahim kalau kita buka tirai, engko bakal ning akhirat mah kelingan kabeh. Bakal koning ning akhirat semua fase yang sudah kita lewati kelingan. Ketika bagaimana kita di alam rahim ditalak nang Gusti Allah siraki siap beli urip, bakal urip ku siraki engko bakal kudu siap, maka lahirlah anak manusia. Tapi sing manakala lebih siap ya keligane gugur kandungan atau tidak jadi lahir. Jangan dikira kita hidup ning dunia kita tanpa perjanjian, tetap ada perjanjian. Dan nanti di kemudian hari pun akan dipertanyakan apa yang sudah Allah berikan. Waktu ibadah duite lan sajane. Ya kita mah harga misalkan wong beli apa-apa, tentunya dihisab nang Gusti Allah kependek, ya jangan salah. Orang hidup saja sudah pasti dihisab. Kita masih harga sing dihisab mungkin kita sembahyang beliau, ya tidak. Semua waktu yang sudah kita gunakan, semakin banyak waktu yang sudah kita habiskan, semakin banyak pula yang dipertanggungjawabkan ning matai Gusti Allah. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, pisan maning, nah kinki mumpung beberapa hari mendatang kita amprok karo bulan puasa, maka sepisan maning sing masih duwe utang, sing masih tahun maune masih ketinggalan, ya coba dieling-eling maning disauri. Nah, sebab bulan puasa merupakan bulan kasih sayangnya Pangeran, kasih sayang Gusti Allah, di mana manakala kita melakukan kebaikan di bulan puasa, maka insya Allah akan dilipat gandakan. Maka mumpung panene
kita wong Islam, mumpung panene kita wong sing iman, maka tentu kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan supaya apa sing ananing bulan Ramadan kita bisa kerjakan sebaik-baiknya, amaliyah ibadah kita diakehi, wiridane diakehi, sembayangnya juga ditambahi, sembayang sunai, sembayang sejen-sejene, supaya bulan Ramadan hanya 1 bulan dalam 1 tahun bisa berkualitas. Kanggo nutup kejelekan-kejelekan kita di luar bulan Ramadan. Lamun ditimbang ka bulan Ramadan mah ganjarannya berkali lipat, di luar bulan Ramadan misalnya hanya 1 kali yang kita lakukan juga 1 kali dan banyak maksiat, maka bulan Ramadan ini sebagai ladang ibadah panene kita-kitaan juga dipersiapkan mulai dari sekarang. Cek maning apa sing kurang dipenuhi, tentu sing kurang akeh ya diakeh. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.